Oke, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, host fenomenal Bribka Ruben Madubun atau biasa dipanggil Roy Madubun. Dan saat ini tamu kami yang tidak kalah fenomenal, yang sangat luar biasa dan tentunya se-Kabupaten Jayapura bahkan satu Papua mengenal sosok beliau karena selalu eksis di dalam bidang pendidikan maupun kegiatan-kegiatan kerohanian. Siapakah beliau? Kita akan beberapa saat lagi berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa saat ini. Oke, seperti janji saya di awal telah hadir di studio kami Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Siapakah sosok beliau? Silakan Bapak memperkenalkan nama. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi silakan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Ruben yang luar biasa energik. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih saya bisa diundang. Di sela-sela kesibukan saya diundang ke Polres dengan kegiatan yang luar biasa di hari ini. Perkenalkan nama saya panjang ya, Egbert Clemens Popeo. Ya. Tapi ya sebagian orang biasa memanggil saya Pak Guru saja gitu. Pak Guru. Nah, sebab saya sudah 32 tahun lebih berkarya di dunia pendidikan. Wow, Di Papua ini. sangat luar biasa sekali Bapak. Baik, di awal kita berkenalan, tetapi ini hal yang paling lebih spesifik yang orang tahu mengenal Bapak sebagai guru. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit awal karir perjalanan Bapak kemudian sampai dengan hari ini bisa jadi kepala dinas. Iya, memang untuk menjadi seorang guru itu cita-cita saya sejak kecil. Ya. Saya lahir dari seorang guru SD. Wow, luar Ya. biasa. Kami 7 orang bersaudara. Saya lahir dari seorang guru SD, saya anak nomor 3. Saudara saya dari 7 itu 5 jadi guru. Wah, semuanya guru karena Ya, guru jadi bukan karena dipaksa, Ya. tapi mungkin karena Panggilan. dan pesannya seperti itu. Karena bapak saya seorang guru dan mungkin dengan sendirinya ketika kami kemana-mana dan saya sangat terpanggil untuk menjadi guru. Saya menjadi guru sejak tahun 90. Tahun 90. 90 itu sekitar 32 tahun lebih yang lalu. 30 tahun lebih. Ya, dan saya menjadi guru pertama saya berkarya di Lembah Agung Wamena. Oh, di Lembah dari Wamena, Lembah Balim. Ya. Setelah dari Wamena, saya pindah lagi di Kota Rusa Merauke. Ya. Kota Rusa Merauke, saya kembali ke Bumi Kenambai Umbai Kabupaten Jayapura. Jadi memang sudah keliling di negeri Animha, Ya. kemudian di Wamena, Jayawijaya, Ya. kembali ke Kabupaten Jayapura. Sudah hampir 32 tahun lebih. Baik Bapak. Sebelum Ngomong sambil cerita, mohon maaf Bapak, ini kita sambil ngobrol, sambil ini, tentu orang lihat, wah kenapa sekarang Bapak bisa jadi kepala dinas, sementara awalnya guru, mungkin bisa diceritakan sedikit lagi. baik, memang saya basicnya saya guru SMA SMK, mengajar guru SMA SMK. Kemudian setelah saya kembali mengajar sebagai guru. Nah, pada waktu itu guru-guru yang bekerja saya melihat bahwa mereka kerjanya biasa-biasa saja begitu. Kalau saya memang ya guru yang sedikit energik menurut orang. Betul, menurut orang. Menurut orang. Dan host juga mengakui melihat itu ya. Terima kasih host. Memang saya mengajar pergi pagi pulang harus sore. Ya. Karena mengajar, membina, mendidik, mengembangkan bakat-bakat anak-anak dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dalam bidang apa saja. Karena itu tahun 2008 Pemda Kabupaten Jayapura waktu itu bupatinya Bapak Habil Milkiaso almarhum. Beliau melihat ya mungkin penilaian mereka sendiri dari dunia seorang pendidik, seorang guru. Tahun 2008 saya ditarik ke Pemda Kabupaten Jayapura Dinas Pendidikan sebagai langsung kepala bidang. Wow. Kepala bidang SMA SMK waktu itu. SMA SMK. Ya, saya belum pernah menjabat kepala sekolah. Wow. Wakil kepala sekolah iya. Nah, saat Luar itu. biasa, ya.
Setelah menjabat kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura waktu itu, setelah hampir 5-6 tahun, saya pindah di Badan Kepegawaian Daerah. Tapi saya di bidang diklat. Bidang diklat itu saya kepala bidang pengembangan SDM waktu itu. Ya berhubungan juga dengan pendidikan. Jadi tidak jauh-jauh penempatan. Tidak jauh-jauh. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Ruben di sana. Jadi ya memang teman kerja yang luar biasa dengan Pak Dedi dan lain-lain. Terlibatkan dalam pembinaan pegawai. Betul. PNS dalam kegiatan diklat PIM 4, PIM 3 waktu itu sampai prajabatan dan lain-lain. Terima kasih banyak sudah undang saya di hari ini. Ya. Kemudian setelah itu jadi setelah kepala bidang, karena yang saya mengurus setiap tahun itu adalah lembaga-lembaga diklat, kegiatan diklat. Saya melihat pengajar-pengajarnya mereka mengajar, wah ini luar biasa ini Widai Suara. Saya kan biasanya guru. Nah, karena memang saya guru, saya kembali lagi untuk mencoba mendaftar menjadi seorang guru untuk PNS dan ASN dan untuk pejabat yang kita bilang guru bangsa atau Widai Suara. Pada waktu itu tahun 2014 waktu itu sambil saya menjadi Widai Suara, saya juga menjabat sebagai kepala bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura. Nah, memang tidak boleh dua jabatan struktural dan fungsional. Nah, saya memilih untuk lebih kepada fungsional. Sebab jabatan fungsional Widai Suara itu kami seperti yang Mas Ruben biasa lihat itu kami mengajar di semua kabupaten kota se-Papua dan kita mengajar di mana-mana. Ya terpaksa saya harus memilih. Akhirnya saya tekuni profesi saya sebagai Widai Suara karena kebetulan kami Kabupaten Jayapura Widai Suara kami tinggal 2 sekarang. Tinggal 2 dan aktivitas kami hari-hari melakukan kegiatan Widai Suara, pendidikan, pengajaran itu kami lakukan di Provinsi Papua 29 kabupaten kota. Ya, luar biasa ya. Sampai dengan tahun 2022 kemarin. 22 kemarin. Ya. Puji Tuhan, apa yang kita rencanakan ternyata Tuhan punya rancangan lain. Betul. Apa yang kita kira-kira Tuhan yang tahu endingnya. Sebab itu tanggal 7 Desember tahun 2022 saya juga tidak menyangka pemerintah waktu itu Bupati Bapak Matis Awaitau memberikan kepercayaan saya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Di sisa hari 3 hari sebelum beliau mau purna, saya diberikan tugas tanggung jawab itu dan sampai hari ini sudah hampir 5 bulan 3 minggu. Wow, luar biasa. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik, Ben. Amin. Jadi untuk pemirsa dan penonton setiap podcast Club di rumah, sosok beliau ini yang memang sudah tidak asing bagi host dan semua teman-teman di Polres karena beliau adalah guru sebagian besar polisi-polisi di Polres ini orang tua. Kalau boleh dibilang panutan ya, guru panutan adalah beliau. Dan saat ini Bapak kita berbicara tentang sosok kepala dinas kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura tentunya. Pasti kita berbicara tentang program-program kerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan secara khusus mungkin di kepemimpinan Bapak ini mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang dilakukan bersama dengan Dinas P dan P Kabupaten Jayapura. Baik, Polres ini ya sepertinya mungkin sudah tidak asing lagi rumah saya yang kedua gitu. Betul. Karena saya membina juga di sini. 2 tahun lalu saya membina Vokal Group di sini juara 1 tingkat provinsi dan mereka ke Bali. Kemudian ada beberapa kali saya melatih ibu-ibu Bayangkari ya. Nah, jadi kali undang begitu bagi saya wow, luar biasa. Jadi memang guru itu pilihan. Guru itu pilihan memang harus digugu dan ditiru gitu. Ditiru. Banyak orang mengenal saya sebagai peguru. Sebab itu saya harus memberikan banyak hal kepada semua orang, hal-hal yang baik gitu. Nah, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, ini jabatan yang banyak orang menginginkan gitu. Tapi ketika diberikan amanah tanggung jawab, ya saya minta kepada Tuhan kasih tanggung jawab ini kepada saya, beri saya kuat. Beri saya pundak yang kuat untuk memikul beban ini. Beri saya hati yang berhikmat untuk mengatur semua ini. Sebab mengubah pendidikan Kabupaten Jayapura itu tidak seperti membalik telapak kanan. Mengurus 600 lebih lembaga pendidikan
Wow, 600. Ya, TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu luar biasa sebab tanggal 1 Januari 2023 SMA, SMK sudah kembali menjadi tanggung jawab kami. Wow. Ya. Nah, jadi kami punya lembaga pendidikan itu semuanya itu ada 628. 628. Jumlah guru itu 3.605. Ini guru yang sudah jadi Guru-guru. ASN ya, guru tetap. Iya. Guru yang ASN maupun yang non ASN. Oh, non ASN. Ya, ASN itu kan pegawai ASN itu kan PNS dan P3K. Ya, betul. Tapi juga kami hitung juga dengan guru-guru yang ada guru kontrak Ya, kami dan betul, lain-lain. betul. Jadi mengurus satuan pendidikan 628 satuan pendidikan itu memang butuh tim kerja yang hebat. Ya, betul. Karena itu ya seperti Mas Ruben lihat, kami ini kan biasanya pergi pagi, pergi diantar mentari, pulang diantar bulan. Seperti lagunya Armada ya. Pergi pagi pulang pagi ya. Pagi ya, jadi begitu. Tapi kami jalani dengan sukacita, Ben. Amin, amin. Sebab ya di beberapa tahun waktu sisa kami ini, ketika kami pensiun dan kita sudah ini jadi berkat bagi orang. Amin. Begitu, Ben. Pasti banyak anak-anak yang mengingat kebaikan dan ketulusan hati Bapak. Banyak sekali. Ya, Di Polres sini saya punya anak murid banyak sekali. Iya, betul. Ketika saya masuk tadi, Bapak hormat, Pak Guru hormat. Bagi saya kebanggaan. Siap. Gitu. Ya, jadi Betul untuk sekali. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ya. kami betul sejak saya hampir 6 bulan ini kami bekerja dengan kemampuan yang luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai tim kerja yang luar biasa. Iya, staf yang hebat, Ya, kabit-kabit betul. saya, sekretaris, Ya. kepala seksi, kasubag, dan juga staf dan juga tidak kalah hebat mereka. Betul. Sebab kami hari-hari mengurus. Mas Ruben kalau lihat itu di dinas di Kabupaten Jayapura di Gunung Merah, Ya. setiap hari tamu yang paling banyak sekali itu dinas pendidikan. Betul. Sebab tadi masyarakat datang dan pergi. Ya. Ya, jadi hari ini puji Tuhan ada waktu saya bisa tadi berbagi dengan Amin. yang mendengar di rumah. Jadi terima kasih banyak. Ya. Berarti kerjanya Bapak tiap hari melayani ya tamu-tamu bahkan guru-guru yang Semua. datang dari jauh ya yang ingin berkonsultasi. Dari 4 wilayah pembangunan, Ya. bahkan dari distrik-distrik yang jauh, Ravenirara, dari Kaure, Lere, dari Airu sekalipun. Ya. Yang paling utama kami urus adalah guru-guru. Ya. Sebab guru itu segala-galanya. Ya. Mereka datang dengan senyum, pulang dengan senyum dan doa. Amin, amin. Tuh. Berarti saat ini yang menjadi prioritas kerja dari Dinas Pendidikan target apa yang ingin dicapai Ya. dari kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura? Ada beberapa target besar. Yang pertama, kami ingin juga peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Ya. mendukung pendidikan. Ya. Pendidikan formal maupun non formal. Non-formal. Sebab contoh Ben, masalah dari waktu ke waktu selalu ada. Ya. Ada. Sekolah-sekolah kan sering dipalang. Ya, betul. Kami memang mempunyai beberapa sekolah-sekolah, hampir 96 sekolah kami yang mempunyai dokumen Ya. tanah secara lengkap. Ya. Ini persoalan dari waktu ke waktu. Ini persoalan Ya. pemerintah Kabupaten Jayapura. Ya, betul. Dari waktu ke waktu. Tetapi pendidikan harus berjalan. Betul. Anak-anak harus sekolah. Selagi manusia masih kawin berkeluarga, Betul. anak-anak lahir, Betul. pendidikan kesehatan itu penting. Betul. Ya, itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi pemerataan guru kami tidak merata. Banyak guru-guru mereka di wilayah perkotaan, wilayah 1, 2, 3, 4 sedikit kendor. Itu. Kemudian kami juga sedang berusaha untuk peningkatan mutu pendidikan. Untuk pendidikan. Kemudian peningkatan kemampuan guru dan kepala Ya. sekolah serta pengawas, Ya. sehingga dari guru-guru yang hebat akan menghasilkan siswa yang brilian begitu. Ya. Memang itu yang saya bilang tadi, tidak segampang itu. Ya. Karena itu kami bukan kerja sendiri. Kami punya pengawas-pengawas sekolah. Kami punya kepala-kepala sekolah hebat. Kami punya guru-guru yang banyak. Guru kami ada 5 jenis lah, Bu. Ada guru PNS, Guru PNS. ada guru P3K. P3K. Itu undang-undang bilang. Ya. Undang-undang nomor 5 tahun 2014. 2014, ya. Dua itu yang Mas Ben tahu toh. Ya. Ada juga guru-guru kekurangan guru kami isi dengan guru kontrak. Guru kontrak. Guru kontrak kami rekrut, mereka sudah honor lama, kami tempatkan, Pemda membayar mereka. Ya. Sebab ya masalah kekurangan guru itu Ya. dari waktu ke waktu. Ya. Kenapa guru kurang terus? Penerimaan guru tidak setiap tahun. Ya. Sejak Betul. moratorium tahun 2013, Ya. mulai lagi di formasi 2018, Ya. tes 2019, terima SK 2020, kerja 2021, Latsar 2022, mereka jadi PNS di 2022 Ya. akhir,
23 sekarang. Jadi guru itu tidak setiap tahun diterima. Tetapi Mas Ben, yang pensiun setiap tahun tuh ratusan. Betul. Puluhan bahkan ratusan yang pensiun. Sehingga kekurangan guru di mana-mana sebab kelas-kelas baru bertambah. Betul. Siswa-siswa sekolah bertambah, Ya. seperti itu. Betul. Karena itu guru itu fokus utama. Fokus utama dari Dengan adanya guru di tempat di sekolah, Ya. ada proses belajar mengajar. Ya. Sarana prasarana memang itu alasan klasik. Betul. Tapi dengan tuntutan kurikulum menyusun kurikulum merdeka di tahun depan, ya memang masalahnya kurang kah tidakkah, pembelajaran harus berjalan. Masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita penting sekali dan itu Penting. berada ada di tangan guru-guru. Ya. Orang-orang yang punya dedikasi tinggi. Luar biasa Ben. Ya. Mas Ben tahu, saya sering libatkan Mas Ben dan teman-teman karena bisa melihat bahwa Siap. kita membina guru itu bukan hanya mentalnya, Ya. tapi juga bagaimana hatinya Ya. untuk melayani. Ya. Sebab mengubah Kabupaten Jayapura, kita merubah pendidikan. Ya. Mengubah pendidikan, mengubah Kabupaten Jayapura, mengubah Papua, mengubah dunia. Ya. Luar Ilmunya bagus, mentalnya bagus, hatinya melayani. Sebab dari sebuah sistem yang bagus, kalau dia prosesnya bagus, outputnya paling hebat nanti. Sehingga demikian meningkatkan IPM kita, dan memang generasi muda yang bagus akan kokoh mempertahankan bangsa dan negara ini. Ya. Baik, pemirsa dan penonton di rumah, ada yang sangat luar biasa yang menarik dari Dinas Pendidikan. Yang dengar-dengar saat ini Dinas Pendidikan sedang berkolaborasi dengan Polres Jayapura. Ya, berkolaborasi dengan Polres Jayapura untuk salah satunya ya tadi program prioritas beliau meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jayapura. Dan saat ini kolaborasinya pada dunia pendidikan. Ya, tentunya kita dengar ya program Gabus. Silakan Bapak mungkin diceritakan sedikit awal mula kolaborasinya. Mas Ben keren. Kalau Dinas Pendidikan itu kami tidak bisa kerja sendiri. Ya, Pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. betul. Kami punya mitra. Ya. Ini kita mitra kerja. Betul. Selain dengan Polres, tapi juga dengan organisasi penggerak lainnya, kelompok-kelompok ya. Contoh seperti mitra-mitra kami seperti ada WFI, ada UNICEF, ada Yayasan Nusantara Sejati, ada dan yang lain-lain. Ya. Nah, dengan Polres ini kami sudah berapa tahun ini dengan kegiatan kami yang namanya kegiatan Gabus, gerakan baca tulis. Wow. Karena itu saya mau bilang terima kasih juga untuk Pak Kapolres dan semua yang sudah mendukung kami, mendukung kami. Sebab kita perlu meningkatkan kemampuan calistung, baca, hitung, tulis melalui kegiatan tadi. Ada dua hal. Yang pertama itu literasi, tapi juga numerasi. Kalau literasi itu yang tadi juga membaca. Karena kami tidak bisa menjangkau semua sekolah. Selain sekolah, tapi ada juga anak-anak generasi muda yang tidak bersekolah. Putus sekolah. Mereka ada di pinggir-pinggir jalan. Mereka yang ada di, tapi juga yang dari daerah pegunungan pindah ke sini. Ada juga yang putus sekolah tanpa perhatian yang baik dari orang tua dan pemerintah. Mereka ini yang diurus oleh teman-teman dari Polres ini, program Gabus. Ada Polki, ada poluan-poluan kami yang luar biasa. Betul. Mereka mengajar di beberapa distrik yang ada, dan itu kami terima kasih banyak. Sebagai Polres Pendidikan Kabupaten Jayapura, saya salut untuk Pak Kapolres dengan jajarannya yang begitu luar biasa menopang kami. Dan memang kita akan bangun terus komunikasi terus Bapak. Sebab apa yang kita buat itu untuk generasi muda dan generasi bangsa ini. Amin. Luar biasa. Baik, pemirsa dan penonton sekalian di rumah, ini sangat luar biasa sekali sosok beliau dan terus memberikan dukungan dan apresiasi buat kita di Polres. Selain itu juga banyak ya program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan buat orang-orang tua di rumah yang ingin anak-anaknya menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi. Mungkin ada tips-tips atau ada pesan apa buat anak-anak kita di rumah, atau mungkin para orang tua yang ingin anaknya lebih dan lebih lagi dalam dunia pendidikan. Silakan Bapak. Ya, ada 3. Yang pertama untuk pemerintah, kita terus memberikan perlindungan, kita terus memberikan porsi yang besar untuk pendidikan, sebab dengan pendidikan segala sesuatu akan berubah. Yang kedua, untuk orang tua kita bekerja untuk anak-anak. Jadi jangan sekali-kali ada anak-anak yang tidak bersekolah.
Kalau anak tidak bersekolah, dia tidak tahu apa-apa, jangan merasa rendah diri. Dengan tengah-tengah pergaulannya, kelompoknya, komunitasnya, kalau sudah rendah diri, dia akan sendiri, dia akan cari hal-hal yang negatif. Ya. Nah, untuk anak-anak generasi muda di mana saja berada di Ben, apa yang lakukan hari ini akan menentukan masa depan. Amen. Kalau hari ini kau memilih untuk berjuang keras, bersekolah, meraih cita-citamu, esok hari kau akan menikmati. Amen. Tapi kalau hari ini kau tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru, terutama taat kepada Tuhan, kau akan jadi orang sukses seperti Mas Ruben sekarang ini. Amen. Ya, dan juga semua yang lagi mendengar di rumah. Pesan saya, pendidikan itu penting. Amen. Tapi juga berdoa dan bekerja. Amen. Sambil kita belajar, kita berdoa banyak. Amen. Supaya apa yang kita cita-citakan Tuhan akan kabulkan. Sebab Amen. moto kita itu kenambai umbai. Satu itu ceria berkarya meraih kejayaan. Satu hati kita kolaborasi dia, kita berjuang untuk merebut kejayaan yang ada di depan. Amin. Ya. Jadi karena itu kepada semua pendengar di rumah, terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa pendidikan itu aset. Amin. Ya. Apa kita lakukan hari ini akan merubah generasi muda, akan merubah dunia, dan pendidikan kita akan merubah dunia ini. Amin. Terima kasih banyak. Baik, Bapak, tanpa terasa kurang lebih 20 menit kita sudah bersama-sama di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang punya langit dan bumi selalu memberkati Bapak dalam tugas sehari-hari, bahkan dalam keluarga. Amin, amin. Terima kasih ya, terima kasih Bapak. Terima kasih semua. Oke, kata beliau Pak Kadis Dinas Pendidikan, pendidikan adalah aset. Oleh karena itu, buat semua kaum muda yang ada di Kabupaten Jayapura maupun seluruh pemirsa yang menyaksikan, pendidikan sangat penting bagi masa depan kita, dan terus belajar karena belajar itu tidak mengenal usia. Saya atas nama pimpinan dan kru podcast Siklop 2002 mengucapkan terima kasih. Shalom. Kenambai, umbai, remai.